Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang ulama yang katanya bisa mengusir jin dengan panci dan tempe goreng? Terdengar konyol, bukan? Tapi tunggu dulu. Siapa tahu justru di balik kekonyolan itu tersembunyi kisah luar biasa yang akan membuatmu berpikir ulang tentang waras dan gila. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini kisah yang dimulai di sebuah desa dan dipercaya telah membuat jin-jin pun angkat kaki sebelum azan berkumandang. Di sebuah desa yang tenang di pinggir hutan, hiduplah seorang ulama tua bernama Kiai Jalal. Tapi jangan bayangkan Kiai Jalal seperti ulama biasa. Ya, penampilannya seringkali membuat orang bertanya-tanya, bahkan nyaris tidak percaya bahwa ia seorang tokoh agama. Kadang ia keluar rumah memakai baju koko bilang-bilang seperti zebra, sarung dililitkan di kepala seperti turban, dan peci merah dipakai di kaki. Pernah suatu hari ia memakai jaket musim dingin padahal sedang musim panas. Dan anehnya, beliau tetap berjalan seperti biasa. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Warga kampung pun sering bilang sambil nyengir, itu Kiai Yuda tua. Kayaknya agak miring dikit, tapi omongan itu tidak disertai benci. Malah lebih ke arah bingung, tapi sayang. Karena meskipun terlihat aneh, Kiai Jalal justru dicintai. Setiap pagi, saat ayam masih malas berkokok, Kiai Jalal sudah berkeliaran mengelilingi kampung dengan langkah santainya. Di kepalanya selalu ada sebuah panci besar yang entah dari mana. Asalnya, panci itu begitu besar, hingga orang-orang mengira beliau mau jualan bakso atau nasi liwet. Tapi ternyata tidak. Beliau malah berkeliling sambil teriak lantang, "Yang mau belajar ilmu langit dan bumi, mari. Gratis. Cukup bawa senyum." Anak-anak yang baru bangun langsung lari masuk rumah, takut dikira murid dadakan. Ibu-ibu yang sedang menyapu depan rumah senyum-senyum malu. Ada yang buru-buru masuk, ada pula yang ikut tersenyum tapi sambil geleng-geleng kepala. Bapak-bapak yang sedang memperbaiki motor cuma bisa memandang tak percaya. Tapi anehnya, semua warga tahu bahwa meskipun Kiai Jalal tampak nyeleneh, beliau tidak pernah menyakiti siapapun, malah sering bantu orang. Beberapa orang yang pernah didatangi beliau mendadak merasa lega dari masalah. Pernah ada ibu-ibu yang kehilangan ayam, didatangi Kiai Jalal malam-malam sambil bawa bulu ayam dan bilang, "Besok pagi cari di semak depan masjid, ayammu di situ." Dan betul saja, paginya si ibu menemukan ayamnya nyempil di semak-semak. Pernah juga ada seorang lelaki kerasukan di tengah pasar. Badannya menggigil, mulutnya berbicara dengan suara yang bukan suara manusia, dan matanya melotot seperti hendak copot. Beberapa warga berteriak takutan. Tukang buah berhamburan meninggalkan dagangan, sementara para pedagang baju bersembunyi di bawah lapak. Lalu datanglah Kiai Jalal hanya dengan bawa sapu lidi dan sebotol minyak goreng. Tanpa bacaan panjang-panjang, beliau hanya mendekat dan berkata lembut pada si lelaki kerasukan, "Sudah, Jin, hari ini jangan nakal. Kasihan orang-orang. Mereka butuh makan, bukan tontonan." Ajaib, lelaki itu langsung pingsan dan kembali sadar dalam 5 menit. Sejak saat itu, walaupun penampilannya membuat banyak orang bingung, warga diam-diam menyimpan rasa kagum. Namun, semua keanehan Kiai Jalal mencapai puncaknya ketika suatu malam, warga desa tetangga datang dengan wajah pucat dan mata merah karena kurang tidur. Mereka datang tergopoh-gopoh, membawa seorang anak muda yang tubuhnya lemas dan mulutnya terus menggumam sesuatu yang tidak bisa dimengerti. "Maaf, Kiai," kata salah satu warga sambil membungkuk, "Kami datang karena tidak ada jalan lain. Dukun-dukun kampung kami sudah menyerah. Jin yang merasuki anak ini katanya hanya takut pada Kiai Jalal." Mendengar itu, warga kampung Kiai Jalal langsung berkumpul. Mereka kaget, tapi juga penasaran. Benarkah jin itu hanya takut pada Kiai Jalal? Apa alasannya? Kiai Jalal
yang saat itu sedang memandikan ayamnya ya. Beliau punya ayam bernama Udin langsung tersenyum dan menaruh sabun batang yang biasa ia pakai buat cuci ayam ke tempat semula. Ia berdiri, menatap anak muda yang kerasukan dan mengangguk pelan. Baiklah, ucapnya ringan. Tapi aku butuh bantuan. Semua orang langsung merapat, sayap membontu, tapi bukannya meminta bacaan kitab atau air doa. Kiai Jalal malah berkata, aku butuh wajan besar, selembar kain putih, dan 1 butir telur mentah yang masih hangat dari ayam. Warga melongo, tapi karena sudah terbiasa dengan keanehan beliau, mereka patuh juga. Tidak sampai 15 menit, semua permintaan Kiai Jalal tersedia. Wajan besar diletakkan di tanah, kain putih dihamparkan seperti sajadah, dan telur hangat baru saja diambil dari kandang ayam Udin. Anak muda yang kerasukan itu diletakkan di dekat wajan. Matanya terbuka lebar, tapi bukan mata manusia, tatap tajam, seperti menyelidik isi hati semua orang di sekitarnya. Mulutnya berbicara dalam bahasa yang asing, kadang terdengar seperti Arab, kadang seperti bahasa yang tidak pernah didengar siapapun. Kiai Jalal menutup matanya sejenak, kemudian membuka dan menatap si anak kerasukan. Dengan tenang, ia berkata, "Assalamualaikum, wahai penghuni dunia tak kasat mata. Aku tahu kau ada di sana. Jangan pura-pura tidur." Tubuh anak muda itu mendadak menegang. Suaranya makin keras, matanya makin membelalak. Lalu terdengarlah suara dari mulutnya yang bukan suaranya sendiri. "Kami tidak ingin pergi." "Ini tubuh yang hangat. Kami suka di sini." Warga langsung mundur ketakutan. Beberapa anak-anak yang ikut melihat langsung bersembunyi di balik punggung bapaknya. Tapi Kiai Jalal hanya tertawa pelan. "Wahai jin, kenapa kau takut padaku? Bukankah banyak dukun yang lebih sangar dariku?" Jin itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Karena kau tidak waras, kami tidak bisa menebak apa yang akan kau lakukan. Manusia gila lebih ditakuti dari manusia pintar." Semua orang ternganga. Ada yang menahan tawa, ada yang menahan takut. Kiai Jalal hanya geleng-geleng sambil mengambil telur, memecahkannya ke dalam wajan, lalu menambahkan segelas air dan mengaduknya dengan sendok kayu. "Aku masak telur ini sebagai persembahan," kata Kiai Jalal. "Tapi bukan untukmu. Ini untuk ayamku. Tapi kalau kau tidak mau keluar, mungkin wajan ini yang akan kujadikan tempat untuk mengurungmu." Suara jin dari dalam tubuh anak muda itu mulai gelisah. "Tidak, jangan kau gunakan ilmu gila itu." "Iya, aku memang gila," jawab Kiai Jalal sambil nyengir. "Gila karena Allah. Dan siapapun yang niatnya gila karena Allah, maka jin pun lari tunggang langgang." Tiba-tiba, tubuh anak muda itu menggelinjang hebat. Tangannya menegang, lalu matanya bergetar dan perlahan menutup. Setelah beberapa menit yang menegangkan, anak muda itu terjatuh, lalu napasnya kembali normal. "Sudah keluar," kata Kiai Jalal. "Pelan, jin itu pergi sebelum aku benar-benar masukkan dia ke dalam telur dadar." Warga terdiam, tidak tahu harus tertawa atau bersujud. Tapi yang pasti, setelah malam itu, kabar tentang Kiai Jalal menyebar kemana-mana. Desa sebelah mulai mengirim orang yang sakit atau kerasukan ke desa Kiai Jalal. Bahkan beberapa wartawan dari kota pernah datang ingin wawancara. Tapi Kiai Jalal hanya berkata, "Saya tidak punya apa-apa. Semua ini hanya karena saya percaya bahwa kegilaan di jalan Allah adalah akal yang paling waras." Sejak malam kejadian itu, anak-anak tidak lagi takut saat melihat Kiai Jalal lewat bawa panci. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengikuti dari belakang sambil berkata, "Kiai, saya bawa senyum. Boleh ikut belajar ilmu langit dan bumi?" Dan Kiai Jalal pun akan berhenti, menoleh sambil senyum lebar, lalu berkata, "Boleh, tapi syaratnya 1, jangan pernah pakai peci di kepala kalau belum siap pakai sarung di hati." Anak-anak tertawa meskipun tidak paham. Sementara para orang tua
hanya bisa senyum-senyum sambil menggeleng. Memang benar kata orang, terkadang yang terlihat gila justru menyimpan akal paling waras. Dan Kiai Jalal membuktikan bahwa ketulusan, keikhlasan, dan keimanan yang tidak biasa bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan sampai jin pun lari, bukan karena takut bacaan, tapi karena takut pada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Dan di sudut desa yang masih tenang itu, Kiai Jalal tetap berjalan membawa pancinya. Kadang isi panci kosong, kadang berisi air, kadang malah berisi mainan anak-anak yang ingin belajar sambil bermain. Tapi satu yang pasti, desa itu kini lebih ramai tawa, lebih banyak senyum, dan lebih sedikit rasa takut. Karena mereka tahu, meskipun ulama mereka tampak gila, tapi hatinya begitu waras dan bercahaya. Akhirnya, warga pun menjemput Kiai Jalal. Diiringi tatapan bingung dan harap-harap cemas, beliau datang sambil bawa wajan besar di tangan kanan, sabun colek dalam kantong plastik, dan satu potong tempe goreng yang dijepit dengan 2 jari. Seolah-olah sedang membawa benda pusaka. Langkahnya santai seperti biasa. Senyumnya lebar seolah tak ada apa-apa. Orang-orang yang berkerumun di depan rumah orang kerasukan itu langsung memberi jalan. Ada yang bisik. Ada pula yang memegang mulutnya menahan tawa karena tidak paham ini orang serius atau hanya mau bikin lelucon tengah malam. Begitu Kiai Jalal masuk rumah, suasana langsung berubah. Angin terasa berat, seperti ada beban yang tidak terlihat. Lampu temaram di ruang tengah memantulkan bayangan aneh dari tubuh pemuda yang sedang kerasukan. Matanya melotot, urat lehernya menegang, dan mulutnya terus bergerak tak tentu arah. Suaranya berubah seperti 2 orang berbicara dalam satu waktu. Ada suara berat dan suara cempreng saling tumpang tindih. Semua orang diam. Suasana benar-benar tegang. Lalu tiba-tiba dari mulut pemuda kerasukan itu keluar suara yang penuh kemarahan. Kau pikir bisa usir aku? Kau lama gila? Nggak level. Enya sana. Aku tidak takut padamu. Namun Kiai Jalal hanya tersenyum santai, seolah mendengar ajakan ngobrol dari tetangga. Ia duduk bersila di dekat si pemuda, meletakkan wajan di depannya dengan hati-hati. Kemudian mengeluarkan sabun colek dari kantong plastik dan menyelipkannya di samping wajan. Tempe goreng yang sedari tadi dijepitnya pun diletakkan pelan-pelan di atas piring kecil berwarna merah yang tampak sudah tua. Aku nggak niat ngusir, kok, ucap Kiai Jalal dengan suara lembut tapi jelas. Aku justru mau nawarin kerjasama. Ruangan yang semula tegang langsung dipenuhi keheningan yang canggung. Beberapa orang yang ikut menyaksikan hanya bisa saling pandang dengan ekspresi bingung. Jin pun ikut terdiam. Suara dari mulut pemuda itu terdengar ragu. Apa maksudmu? Kerjasama? Kiai Jalal mengangguk pelan, seperti sedang bicara pada rekan bisnis. Iya, aku mau kau bantu nyapu halaman tiap pagi. Gaji tempe goreng, oke? Beberapa warga langsung mengusap wajah mereka. Ada yang menahan tawa, ada yang melotot. Karena takut Kiai Jalal benar-benar gila. Tapi jin di dalam tubuh pemuda itu terlihat seperti kehilangan arah. Kau ngeledek aku? Tanya jin itu dengan suara tinggi. Enggak, aku serius, jawab Kiai Jalal tenang. Tempe goreng ini enak loh. Aku goreng sendiri, campurannya ada daun jeruk dan sedikit garam doa. Jin itu makin marah. Tubuh pemuda yang dirasukinya bergetar keras, dan dari mulutnya keluar suara serak yang hampir seperti lolongan. Berani-beraninya manusia gila ini ngeledek aku akan membakarmu hidup. Namun sebelum jin itu sempat beraksi, Kiai Jalal membuka tutup wajan dengan pelan sambil mengucap, Bismillah. Wahai jin, lihat isi hatimu di dasar wajan ini. Semua yang hadir langsung menahan napas. Beberapa mundur secara spontan. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Kiai Jalal. Namun yang terjadi setelahnya sungguh tidak terduga. Si pemuda yang kerasukan tiba-tiba menjerit keras. Jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuhnya kejang parah.
Wajahnya yang tadinya garang tiba-tiba berubah ketakutan. "Ampun, jangan tunjukkan isi hatiku," teriak jin dengan penuh kepanikan. Wajah pemuda itu berkeringat deras. Matanya terbuka lebar tapi tidak fokus, seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan dari dalam wajan itu. Lalu tiba-tiba tubuhnya limbung, lalu jatuh pingsan. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Semua orang diam, terpaku. Lalu Kiai Jalal menutup kembali wajan itu dan menyisihkan tempe gorengnya ke pinggir. Ia mendekati si pemuda, menepuk pipinya pelan. "Nak, sudah bangun?" bisiknya lembut. Mata pemuda itu perlahan terbuka. Napasnya berat, tapi wajahnya sudah tidak tegang. Ia melihat sekeliling dengan tatapan kosong, lalu berkata lirih, "Aku, di mana ini? Siapa semua orang ini?" Warga langsung bersorak kecil, senang karena yakin jin itu sudah keluar. Tapi belum selesai rasa lega itu menyebar, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan, seperti orang yang sangat terburu-buru. 2 kali, 3 kali. Makin keras. Warga yang masih berkumpul langsung menoleh ke arah pintu. Salah satu dari mereka perlahan membukanya. Dan di balik pintu berdiri seorang laki-laki kurus dengan wajah panik. Maaf, ganggu. Tapi adik saya juga kena kerasukan barusan." Badannya melayang dan dia bicara pakai bahasa aneh. Semua langsung diam lagi. Suasana yang tadi mulai mencair kini kembali menegang. Wajah Kiai Jalal tidak berubah. Haye mengangguk pelan dan mengambil kembali tempe gorengnya. "Baik, kita ke sana," katanya ringan. Warga pun beramai-ramai mengantar Kiai Jalal ke rumah berikutnya. Rumah itu ternyata tidak jauh, hanya sekitar 2 rumah dari lokasi sebelumnya. Suasana di rumah tersebut bahkan lebih mencekam. Lampu berkedip-kedip dan ada suara barang pecah dari dalam. Dari luar, suara perempuan berteriak dalam bahasa yang tidak bisa dikenali. Tangisan ibu dan teriakan anak-anak membuat suasana semakin kacau. Begitu masuk, Kiai Jalal langsung duduk di lantai dan meletakkan wajan di depannya. Kali ini, tanpa sabun colek, hanya wajan kosong dan selembar daun pisang. Ia menyobek daun itu jadi 2, lalu menyobek lagi jadi 4 bagian kecil dan mulai menaruh satu-satu di dalam wajan untuk 4 penjuru mata angin, katanya pelan. Warga yang melihat hanya bisa menahan napas. Sementara itu, si gadis yang kerasukan berdiri kaku di pojok ruangan. Matanya melotot dan dari mulutnya terdengar suara berat. "Kau lagi, dasar manusia tidak tahu malu. Beraninya kau mengusik wilayah kami." Kiai Jalal menatap gadis itu lembut. "Maaf, aku tidak mengusik, kalianlah yang menumpang tanpa izin. Kami butuh tempat," kata jin itu. "Kami lelah diusir dari sana-sini." "Aku tahu," jawab Kiai Jalal sambil menutup matanya sejenak. "Tapi ini bukan caramu. Kau salah tempat. Aku hanya ingin damai," jerit jin itu. Kiai Jalal kemudian berkata pelan namun tegas, "Damai tidak bisa kau dapat dari menindas manusia. Kalau kau benar-benar ingin damai, kembalilah pada urusanmu. Dunia kami berbeda. Kau punya jalur sendiri. Jangan salah pintu." Gadis itu tiba-tiba terdiam. Matanya berkedip, air mata menetes tanpa suara. Dari mulutnya keluar bisikan lirih, "Kami rindu rumah." Dan seketika tubuhnya melemas, terduduk pelan. Kali ini bukan karena kerasukan, tapi seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Kiai Jalal menghampiri, mengambil daun pisang dari dalam wajan, lalu memberikannya kepada si gadis. "Ini bukan jimat, ini simbol. Kau sudah memilih jalan pulang." Gadis itu memegang daun itu seperti harta karun, lalu menangis terseduh. Ibunya langsung memeluk, dan suasana berubah haru. Warga tidak menyangka bahwa ulama gila itu ternyata mampu menenangkan makhluk yang bahkan
Manusia biasa pun tak mampu melihat wujudnya. Malam itu, 2 orang diselamatkan dari kerasukan. 2 rumah penuh tangisan kini berubah menjadi senyum. Tapi Kiai Jalal, seperti biasa, hanya berkata, "Sudah biasa, jin juga punya hati." Kalau dia keras kepala, ya karena manusia keras kepala duluan. Warga yang tadinya menganggap Kiai Jalal sebagai orang aneh, kini melihatnya dengan mata berbeda. Ada yang ingin memeluknya, ada yang ingin mencium tangannya, tapi beliau hanya tertawa sambil berkata, "Tidak usah, nanti bajuku tambah bau jin." Dan seperti biasanya, beliau bergulen, santai meninggalkan kerumunan, membawa wajannya, dan menggigit sisa tempe goreng yang sejak tadi belum habis. Ketika sampai di tikungan jalan, terdengar beliau bersenandung pelan, seperti sedang menyanyikan lagu anak-anak jin nakal. "Jin lucu, pulanglah kau ke rumahmu. Jangan ganggu anak manusia. Nanti kupukul pakai tempe tua." Anak-anak yang mendengar justru tertawa. Mereka berlari-lari kecil di belakangnya, menirukan lagunya. Dan Kiai Jalal pun melambaikan tangan sambil tertawa renyah. Malam yang mencekam berubah menjadi malam penuh tawa. Warga desa mulai mengerti bahwa kegilaan Kiai Jalal hanyalah cara Tuhan menyamarkan keistimewaan. Tidak semua orang yang terlihat nyeleneh itu buruk. Justru, kadang mereka yang paling dekat. Denggan Lenggit dan Kiai Jalal adalah satu di antaranya. Ia tidak datang dengan jubah mewah, tidak membawa kitab-kitab tebal, tidak pula menakut-nakuti dengan ancaman siksaan. Tapi ia datang dengan panci, sabun colek, dan tempe goreng, dan berhasil membuat jin gentar. Hanya dengan keikhlasan dan kelucuan yang sulit dimengerti. Dan sejak malam itu, tidak ada yang berani meremehkan beliau. Bahkan, jin-jin di sekitar kampung konon mulai menyebarkan kabar bahwa di kampung itu ada ulama gila yang bisa membaca isi hati mereka lewat wajan. Maka siapapun jin yang koba-koba masuk, langsung diingatkan oleh temannya, "Hati-hati, jangan sampai berurusan sama Kiai Jalal. Nanti dia tawarin kerjaan nyapu." Dan malam pun kembali tenang di bawah langit yang penuh bintang, diiringi suara azan subuh yang perlahan menyapu sisa kegelisahan. Kiai Jalal belum pulang. Meskipun 2 rumah telah ia bantu dari gangguan makhluk halus, beliau masih berdiri tegak di tengah malam yang mulai dingin menusuk. Angin berhembus lembut, tapi hati semua orang terasa hangat. Entah kenapa, ada getaran yang belum selesai. Langkah Kiai Jalal tidak mengarah ke rumahnya seperti biasanya. Ia malah berdiri di depan rumah si pemuda yang kerasukan pertama tadi, lalu menatap langit dalam diam. Beberapa warga mulai mundur pelan, mengira tugas sang Kiai sudah selesai. Tapi tiba-tiba, Kiai Jalal mengangkat tangannya, meletakkannya di telinga, dan mulai melantunkan azan dengan suara keras. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara itu tidak merdu seperti suara muazin dari masjid besar, serak, tua. Tapi justru karena itulah suaranya menggema jauh menembus dinding, pepohonan, bahkan menembus batas antara realita dan batin. Suara itu terasa seperti panggilan dari langit yang turun perlahan lewat hati seorang tua, bersarung kepala, dan berpakaian seperti tidak cocok warna. Dalam keheningan malam, azan itu menggema seperti tamparan lembut pada jiwa yang tertidur. Warga yang masih berdiri langsung diam. Anak-anak berhenti berlari. Ibu-ibu menunduk sambil menangis pelan. Bapak-bapak yang tadi sempat tersenyum bingung, kini meneteskan air mata yang bahkan mereka sendiri tidak tahu sebabnya. Azan itu membelah langit malam. Tidak ada listrik yang padam, tapi lampu-lampu terasa redup karena sinar dari suara itu lebih terang dari apapun. Dan anehnya, suara azan itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi masuk ke hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk pemuda yang tadi kerasukan. Tubuhnya sudah pulih, tapi ia belum sepenuhnya sadar. Namun ketika azan itu mulai berkumandang,
Tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, air matanya mengalir begitu saja. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak seperti anak kecil kehilangan arah. Padahal sebelumnya, ia bukan tipe yang lembut hati. Bahkan terkenal suka berkelahi dan malas ke masjid. Tapi malam itu, suara azan Kiai Jalal menembus dinding keras hatinya yang selama ini dibungkus gengsi. Begitu azan selesai, Kiai Jalal duduk di atas tikar daun pisang yang kebetulan dibentangkan seseorang tadi. Ia duduk seperti sedang mengajar santri, padahal yang ada di depannya adalah para warga kampung yang tadinya menertawakan dirinya. Semua terdiam menanti beliau bicara, dan dengan senyum tipisnya, Kiai Jalal berkata, "Jin itu cuma takut satu hal." Suara azan dari hati yang yakin. Kalau azan hanya dari mulut, jin malah ketawa. Tapi kalau dari hati yang penuh yakin, penuh cinta pada Allah, mereka lari terbakar sebelum disentuh. Ucapan itu singkat, tapi rasanya seperti pelajaran hidup yang baru dibuka di depan mereka. Seseorang dari kerumunan, anak muda yang tadi menangis, mengangkat tangan ragu. Suaranya gemetar. "Kiai, tadi di wajan itu, emang ada apa sih?" Semi yang mendengar pertanyaan itu ikut mendongak, menanti jawaban. Rasa penasaran mereka menumpuk sejak tadi, terutama saat melihat jin ketakutan hanya karena melihat dasar wajan. Mereka kira ada air ruqyah, atau tulisan rahasia, atau bahkan benda pusaka yang disembunyikan. Tapi Kiai Jalal hanya nyengir, lalu tertawa kecil. "Cuma air comberan, Nak. Aku ambil dari selokan belakang rumah." Warga tercengang. Beberapa melongo. Ada yang mengira beliau bercanda. "Serius, Kiai?" tanya seorang bapak. "Iya," jawab Kiai Jalal santai. "Tapi kalau kita percaya, kadang hal biasa bisa jadi luar biasa. Air comberan, kalau kita yakin bisa jadi cermin batin, maka jin pun ketakutan. Karena bukan airnya yang menakutkan, tapi iman kita yang membuat mereka terbakar." Suasana kembali hening. Tidak ada yang menanggapi dengan tawa seperti biasanya. Malam itu terasa berbeda. Ada kehangatan dalam dinginnya angin malam, ada semangat dalam setiap diam, dan ada rasa malu dalam hati. Banyak orang yang dulu menertawakan Kiai Jalal sebagai ulama gila. Anak-anak yang dulu lari saat melihat beliau bawa panci, kini malah mendekat dan duduk di dekat wajan. Beberapa di antara mereka bertanya pelan, "Kiai, boleh ikut belajar ilmu langit dan bumi sekarang?" Dan Kiai Jalal pun hanya mengangguk, lalu berkata sambil senyum, "Boleh, tapi syaratnya masih sama. Senyum dulu." Karena senyum itu awal dari syukur, dan syukur itu pintu untuk segala ilmu. Orang-orang pun tertawa kecil, tawa yang tulus, tawa yang berbeda dari dulu. Kalau dulu tawa mereka karena tidak percaya, sekarang tawa mereka karena merasa malu, pernah tidak percaya. Sejak malam itu, sesuatu berubah di kampung itu. Orang-orang yang sebelumnya malas ke masjid, kini mulai hadir 5 waktu. Pemuda-pemuda yang dulu suka nongkrong di pinggir jalan sampai tengah malam, mulai mengisi waktu mereka dengan mengaji bersama Kiai Jalal. Ibu-ibu yang dulunya hanya sibuk bergosip, kini mulai suka mengundang Kiai Jalal untuk ceramah di beranda rumah mereka. Bahkan rumah Kiai Jalal yang dulunya sepi, kini selalu ada orang mampir, bukan untuk minta tolong, tapi untuk belajar. Ada yang datang bawa pisang goreng, ada yang bawa teh panas, ada pula yang cuma datang bawa senyum karena sudah tahu itu syarat utamanya. Makin hari, makin banyak yang datang, sampai-sampai halaman rumah Kiai Jalal diubah menjadi tempat duduk lesehan dari karung beras dan tikar pandan. Ia tidak pernah meminta apapun dari warga, tidak pernah bicara soal sumbangan, tapi anehnya, segala keperluannya selalu tersedia. Ada yang mengantar sabun, ada yang memberi beras, bahkan ada anak SD yang datang dayam-dayam hanya untuk menyelipkan uang 2.000 di bawah pot bunga. Warga mulai paham bahwa Kiai Jalal bukan ulama biasa.
Ia tidak memberi ceramah panjang, tidak membawa kitab besar, tapi dari ucapannya yang sederhana, orang-orang merasa mendapat pencerahan. Dari gerak-geriknya yang nyeleneh, mereka justru menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ia tidak berbicara seperti ustadz terkenal, tapi tiap kalimatnya membuat orang terdiam dan berpikir. Ia tidak menyuruh orang berubah, tapi kehadirannya membuat orang ingin berubah. Kabar tentang Kiai Jalal bahkan mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Ada yang datang dari jauh, naik sepeda ontel, hanya untuk melihat sendiri Kiai gila yang katanya bisa mengusir jin dengan tempe goreng. Tapi mereka yang datang pulang bukan dengan cerita lucu, melainkan hati yang lebih ringan. Karena bagaimana setiap orang yang bertemu Kiai Jalal merasa seperti disiram air dingin. Tidak menakutkan, tapi menyentuh. Suatu malam, seorang pemuda dari kota datang membawa kamera dan mikrofon. Ia ingin mewawancarai Kiai Jalal untuk konten YouTube-nya. Tapi Kiai Jalal hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau mau wawancara, silakan tanya ayamku dulu. Namanya Udin. Dia lebih jujur dari manusia." Pemuda itu kebingungan, tapi akhirnya ia duduk dan ikut pengajian. Dan malam itu, tanpa sadar, ia meletakkan kameranya, menutup laptopnya, dan menangis saat mendengar Kiai Jalal berkata, "Hidup itu bukan tentang tampilan, tapi tentang pancaran. Kita boleh kelihatan kotor, tapi kalau hati kita jernih, cahaya tetap bisa tembus." Warga kampung menyadari bahwa mereka dulu salah menilai. Mereka mengira kewarasan diukur dari pakaian rapi dan ucapan indah. Padahal, kewarasan yang sejati justru hadir dari orang yang hidupnya sepenuhnya pasrah pada Tuhan. Dan Kiai Jalal adalah wujud dari itu. Ia bukan ulama yang ingin dipuja. Ia tidak pernah bicara soal posisi. Tapi lewat kebodohannya yang disengaja, ia membuka pintu kebijaksanaan yang tak semua orang mampu pahami. Suatu malam, ada anak kecil bertanya polos, "Kiai, kenapa sih Kiai suka pakai sarung di kepala dan peci di kaki?" Kiai Jalal menjawab sambil gerak-gerik punggung dengan sendok nasi, "Supaya orang gak lihat aku sebagai kiai, tapi sebagai manusia. Kalau sarung dan peci di tempatnya, orang terlalu hormat. Aku takut mereka lupa bahwa aku juga bisa salah. Jadi lebih baik aku terlihat aneh, tapi bisa dekat dengan siapapun." Dan malam itu, orang-orang makin sadar. Mereka sudah lama punya harta karun di kampung mereka sendiri. Tapi selama ini, hanya mereka pandangi sebagai batu biasa. Kini mereka tak ingin lagi tertipu oleh tampilan. Kini mereka percaya bahwa terkadang Tuhan menyamar lewat orang yang mereka anggap gila. Dan sejak malam suara azan yang menggema dari hati itu, kampung mereka berubah. Bukan karena jin sudah pergi, tapi karena ketakutan yang selama ini menghantui. Ternyata bukan karena gangguan makhluk halus, melainkan karena jauhnya hati dari cahaya. Dan Kiai Jalal, tanpa menyadarkan mereka secara langsung, telah menjadi lentera dalam gelap itu. Entah cerita ini benar atau hanya fiksi, tapi kalau kau pernah merasakan bulu kudukmu berdiri saat dengar azan dari hati, mungkin kisah ini lebih nyata dari yang kamu bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.